Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila Bisono dengan NIM 2305 1204 023 dari kelas Teknik Informatika A 2023 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang jaringan wireless dan DHCP server. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Berdasarkan pengertian wireless, di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini, semua orang bisa mengakses jaringan wireless di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Teknologi seperti WIP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WIP digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke access point. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan wireless, hanya sebatas pengguna yang menggunakan password. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data, dan struktur jaringan. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter, receiver, dan antena yang dilihat dari gelombang menjadi bit-bit biner dalam semua peralatan wireless LAN tersebut. Cara kerja jaringan wireless seperti ini. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA PSK, Wi-Fi Protected Access, Pre-Share Key. Yang kedua ada WIP, Wired Equivalent Privacy. Yang ketiga ada WPA, Wi-Fi Protected Access. Frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Dengan frekuensi tersebut bisa membantu kalian untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz. Frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya dengan usia yang sudah sangat lama. Gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya seperti pada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi salah satunya. Frekuensi 5 GHz. Teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nah, nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP IP dengan sendirinya, tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP klien tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak memperbaharui permintaan kembali. Maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, atau selamanya. Jangka waktu disebut list period.
Cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu no IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adapter secara sendiri-sendiri. DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server, broadcast mencari DHCP server. DHCP over. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran ke klien tersebut. DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan DHCP server. Yang pertama yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan DHCP server. Semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam mengkonfigurasi DHCP. Konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi jaringan wireless dan DHCP server pada Cisco Packet Tracker. Yang pertama kita membuat skema seperti ini. Kemudian setting AP1 pada port 1 dengan SSD sama dengan AP1, channel sama dengan 1, dan metode autentikasi keamanan WPA2 PSK, passwordnya 12345678. Setting AP2 pada port 1 dengan SSD sama dengan AP2, channel sama dengan 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Setting laptop pada wireless 0 dengan SSD sama dengan AP1, metode autentikasi keamanan WPA2 PSK, password 12345678, IP address sama dengan 192.168.1.129. Setting smartphone pada wireless 0 dengan SSD sama dengan AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan, IP address sama dengan 192.168.1.130. Untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone.
Selanjutnya, kita setting IP server secara statik, yaitu 192.168.1.253. Selanjutnya, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti berikut. Set IP address adalah mulai dari 192.168.1.1 kita buat 151 ya, dengan subnet mask 255.255.255 aman karena DDR versi 5. Aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Sekian simulasi jaringan wireless dan DHCP server menggunakan Cisco Packet Tracker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.